Pak Kapolri membentuk tim reformasi Polri. Padahal Presiden Prabowo sudah mengangkat penasihat khusus Presiden untuk keamanan dan termasuk juga reformasi Polri. Apakah Pak Kapolri ingin mendahului rencana Presiden? Kita tidak pernah ingin membentuk tim tandingan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya, justru ini bentuk dari respon cepat kita terkait dengan apa yang menjadi harapan publik, terkait dengan arah yang akan dilaksanakan oleh tim Komite Reformasi Bentukan Presiden, sehingga kemudian pada saat nanti ada hal-hal yang harus segera kita perbaiki, maka kami bisa melakukan akselerasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan tim reformasi Polri di bawah naungan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Prasetyo mengatakan pembentukan tim ini akan dibentuk setelah Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air. Dirinya menyebut nantinya tim reformasi Polri besutan Istana akan berjumlah 9 orang yang diisi dengan salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud MD hingga ex-Kapolri. Bapak Listio Sigit sudah membentuk tim reformasi terkait dari institusi kepolisian. Padahal Pak Prabowo ini juga ada rencana untuk melakukan reformasi pada institusi kepolisian. Bahkan sudah mengangkat penasehat terkait hal itu. Di saat Pak Prabowo ini di luar negeri, kenapa Pak Listio Sigit ini membentuk tim reformasi sendiri? Ada apakah di sini? Nah, kalau Pak Listio Sigit membentuk tim reformasi sendiri, kemudian Pak Prabowo sebagai presiden juga akan mereformasi dari kepolisian ini, apakah tidak akan ada benturan kepentingan di sini nanti? Kenapa Pak Listio Sigit tidak menunggu dari arahan Pak Presiden? Kenapa berjalan sendiri? Mari kita prediksi teman-teman ya. Ada apa gerangan? Mengapa Pak Listio Sigit membentuk tim reformasi? Ada maksud apakah di sini di saat Pak Presiden sedang berada di luar negeri? Kenapa tidak menunggu arahan dari Pak Presiden? Padahal Pak Presiden juga akan membentuk tim reformasi. Bisa dibilang Pak Presiden ini keduluan dari Pak Listio Sigit ini. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Ada the honoring pet, harga diri. Nah, harga diri siapa ini? Kan Pak Listio Sigit ini ibaratnya bawahan dari Presiden. Tapi kenapa di belakang Pak Listio Sigit ini ada sosok yang merasa memiliki harga diri? Jadi seperti ini, ada perasaan nggak enak hati ketika Pak Prabowo ini akan mereformasi dari kepolisian, akan membentuk tim reformasi. Ada yang merasa tersinggung di sini. Nah, sosok ini merasa harga dirinya ini tercabik-cabik ketika ada perencanaan Pak Prabowo yang seperti itu. Nah, di belakang Pak Listio Sigit ini ada honoring pet. Ada seseorang yang merasa harga dirinya kayak disepelekan, kurang dihargai dan lain sebagainya. Ada honoring pet, harga diri. Nah, harga diri ini terkait apakah? True love, sebuah hubungan baik antara Pak Listio Sigit dengan seseorang itu. True love ya, cinta sejati lambangnya. Jadi ada hubungan timbal balik antara Pak Listio Sigit dengan seseorang yang di belakang Pak Listio Sigit ini. Honoring pet, nah, harga diri yang harus dijaga. Nah, kenapa sampai tidak menunggu Pak Presiden dulu? Bukankah Pak Presiden ini adalah kepala negara? Kenapa lebih berpihak kepada seseorang yang di belakang layar ini? Karena apa? Karena Milisten merayakan sebuah hubungan yang memang sudah terjalin baik untuk sebuah kayak kemenangan, untuk sebuah strategi dan lain sebagainya. Makanya di sini ada simbol Milisten.
simbolnya sebuah pesta merayakan dan ada gambar piala. Jadi ada sosok yang di belakang Pak Listio Sigit ini, di mana orang ini bisa dibilang ada hubungan baik dengan Pak Listio Sigit yang harus dijaga, kayak kehormatannya, kedudukannya, pengaruhnya, dan lain sebagainya. Nah, apakah masa hanya tujuan itu? Tujuan lain adakah dalam kepentingan di tim reformasinya ini? Ada stuck energi, semuanya itu dilakukan karena kebuntuan energi. Kayak begini dihambat, begini dihalangi seperti itu. Makanya di sini dilambangkan stuck energi, energi yang pacet pada akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk membentuk tim reformasi tersebut dikarenakan ada seseorang yang harus dijaga harga diri, kedudukannya, dan lain sebagainya. Dan orang ini ada hubungan baik dengan Pak Listio Sigit. Tapi disclaimer ya, di sini masih prediksi. Harus ada pembuktian dan lain sebagainya. Prediksi boleh dipercaya juga boleh tidak, ya toh. Mengapa kamu merasa stuck energy? Karena apa? Karena Ascendant Master, di mana usaha-usaha dari Pak Prabowo ini untuk membentuk sebuah negara yang bisa lebih baik lagi. Makanya di sini kan ada simbol 4 ke atas, peningkatan di dalam kinerja kepolisian dan lain sebagainya, keloyalan kepolisian pada presiden dan lain sebagainya. Ini yang sedang diperjuangkan oleh Pak Prabowo dengan rencana-rencana membentuk tim reformasi, tapi sayangnya sudah kedahuluan oleh Pak Listio Sigit ini. Mengapa Pak Listio Sigit ini tidak berunding dengan Pak Prabowo dulu terkait dari pembentukan tim reformasi ini? Karena apa? Karena victim mentality. Dia mendapat tekanan di sini. Makanya di sini kan ada simbol seseorang laki-laki yang tangannya di atas kepala, kemudian tangannya ini juga ada simbol rantai. Nah, simbol rantai juga ada simbol jam pasir, yang artinya karena dia mendapatkan tekanan dari seseorang untuk melakukan hal itu. Dia tidak bisa ngelakuin apa-apa kecuali nurut dengan orang ini, karena orang ini adalah memiliki honoring pet, harga diri yang tinggi di mata Pak Listio Sigit. Lagi-lagi disclaimer ya, ini prediksi, entah benar entah tidak, kita lihat saja ke depannya. Nah, selanjutnya, bagaimanakah tanggapan dari Pak Prabowo melihat kondisi ini? Bisa dibilang kayak kok gitu ya, kok mendahului dari rencana saya, kok lancang dan lain sebagainya. Ya mestinya kan berunding dulu kepada Pak Presiden toh ya, tapi di sini jalan sendiri. Bagaimanakah tanggapan Pak Presiden menghadapi situasi yang seperti ini? Tanggapannya, planning in action. Oh, lihat saja rencana saya yang akan saya jalankan. Nah, di sini Pak Prabowo juga memiliki rencana-rencana yang akan dijalankan. Ini rencana seperti apakah itu? Sebuah rencana untuk kebahagiaan bersama, untuk kepentingan negara Indonesia. Jadi di sini Pak Prabowo ya kecewa tentunya dengan situasi kondisi yang seperti itu. Kenapa kok lancang membentuk tim reformasi tanpa urun rembuk atau tanpa berdiskusi dengan saya, padahal saya sudah merencanakan untuk melakukan reformasi di institusi kepolisian juga, ya toh? Kenapa mendahului kayak gitu? Ternyata Pak Prabowo juga akan berusaha untuk melakukan perencanaan-perencanaan yang matang dan akan diusahakan atau dikerjakan perencanaan itu demi kebaikan bersama. Kemudian, apakah Pak Prabowo marah terkait dari sepak terjang Pak Listio Sigit ini? Marah, kecewakah di sini? Deserving
malah dia mengasihani Pak Listio Sigit. Jadi mungkin Pak Prabowo ini menyadari di belakang Pak Listio Sigit ini ada sosok yang sudah memberikan tekanan, arahan pada Pak Listio Sigit. Dan di sini kan ada simbol, ada tangan yang ada tali ini, yang artinya nggak bisa menolak atas arahan orang di belakang Pak Listio Sigit itu. Jadi ibaratnya begini harus dituruti, begitu harus dituruti, apapun itu. Nah ini, dan di sini juga ada simbol kebocoran. Walaupun dalam hati Pak Listio Sigit tidak berkenan untuk melakukan itu, akan tetapi di sini ada victim mentality di mana dia mendapatkan tekanan dari seseorang. Sayangnya tekanan itu karena hubungan baik Pak Listio Sigit dengan orang yang memiliki harga diri yang tinggi ini. Makanya disimbolkan true love, cinta sejati, hubungan yang saling menguntungkan. Kala itu mungkin sehingga Pak Listio Sigit ada perasaan balas budi dan lain sebagainya. Makanya dia menuruti apapun yang dikatakan orang ini, walaupun sebenarnya ada kebocoran energi di pihak Pak Listio Sigit ini, juga ada tekanan pikiran, tekanan mental yang dia alami. Jadi bisa diartikan sebenarnya Pak Listio Sigit itu melakukan tim reformasi itu dengan terpaksa. Makanya kepalanya ditekan seperti ini, karena menghadapi mental yang ditekan oleh the honoring pet ini, gitu. Jadi Pak Prabowo malah mengasihani Pak Listio Sigit yang tidak bisa berkutik terkait orang yang di belakangnya ini. Kemudian kalau tadi ada planning it action untuk kepentingan bersama, apakah Pak Prabowo ini nanti membuat tim reformasi? Apakah ada benturan dengan kepentingan tim reformasi yang dibentuk oleh Pak Listio Sigit? Sebenarnya kedudukannya itu lebih tinggi tim reformasi yang dibentuk Pak Prabowo loh ya, karena dibentuk langsung oleh Presiden. Sedangkan Pak Listio Sigit ini adalah bawaan Presiden, kayak begitu kan? Nah, apakah nanti ada benturan energi terkait dua tim ini nanti? Ada the loving man, ada laki-laki yang dicintai. Nah, laki-laki yang dicintai terkait apa? Feel, sebuah ketakutan. Jadi di sini teman-teman ada simbol the loving man. Jadi apa ya, baik dari kubu Pak Listio Sigit, saya bilang seperti itu, dengan katakanlah tim dari reformasi Pak Listio Sigit dengan tim reformasi dari Pak Prabowo, di sini ada sosok yang kayak disegani, yang membuat takut. Nah, siapakah ini? Apakah orang ini ada kaitannya the honoring pet, harga diri yang tinggi? Nah, kenapa ada simbol energi yang khawatir, ketakutan terkait orang ini? Ya mungkin orang ini memiliki kartu as dari para pejabat di negara Indonesia. Ketika kamu macam-macam dengan saya, akan saya buka rahasiamu dan lain sebagainya. Makanya banyak tokoh-tokoh yang takut, khawatir pada orang laki-laki yang disayangi ini. Nah, disayangi ini bisa diartikan orang ini masih disegani di negara Indonesia, seperti itu. Kita lanjut ya. Kenapa ada perasaan takut pada sosok laki-laki ini? Apa yang ditakuti? Playing it safe, bermain aman. Nah, karena ketakutannya itu, makanya banyak pejabat yang bermain aman di sini. Demi apa? Ya, demi tidak dibongkar keburukannya, tidak dibongkar kebobrokannya. Apakah seperti itu? Kenapa mesti bermain aman? Kenapa mesti takut dengan sosok laki-laki ini? Decrease, ada kebocoran energi, yang artinya kemungkinan
ada rahasia-rahasia dari para tokoh-tokoh ini yang sudah digenggam oleh the loving man ini. Makanya ada kekhawatiran, ada keresahan, ketakutan dalam pemerintahan saat ini terkait orang ini. Dan mestinya kan dari Pak Presiden harusnya ada tindakan loh ya kepada Pak Listio Sigit. Kenapa berani tanpa berunding dulu dengan Pak Presiden membentuk tim reformasi? Ternyata ada the loving man ini, di mana the loving man ini ternyata ditakuti baik dari pihak Pak Listio Sigit, ternyata juga dari pihak pemerintahan saat ini. Yaitu tadi karena memegang kartu as dari pejabat-pejabat. Makanya pejabat ini takut ketika orang ini melangkah. Makanya pejabat-pejabat ini bermain aman. Demi apa? Demi keamanannya sendiri. Bukan demi keamanan bangsa dan negara, demi keamanan diri sendiri. Gitu. Nah, apakah Pak Prabowo bisa mengatasi the loving man ini? Ini yang saya harapkan ya. Pak Prabowo harus tegas di sini. Apakah bisa mengatasi the loving man ini? The first universe. Nah, ketika kalian ingin Pak Prabowo bisa mengatasi orang ini, harus memberikan dukungan kepada Pak Prabowo sebesar-besarnya. Makanya the first universe, alam semesta. Jadi selain dukungan dari kalian, juga semoga alam semesta ini mendukung kinerja Pak Prabowo terkait bersih-bersih dari pemerintahannya ini. Sebab di sini sepertinya nampak memang presidennya adalah Pak Prabowo, tapi di lain itu sepertinya ada yang juga memiliki pamor yang lebih dari Pak Prabowo untuk saat ini. Ibaratnya ada matahari kembar di negara Indonesia. Memang presidennya secara hukum adalah Pak Prabowo, tapi di lain pihak ada sosok yang sangat-sangat ditakuti oleh para pejabat. Ketika sosok laki-laki ini melangkah, ada rahasia-rahasia yang bisa terungkap. Ini yang dikhawatirkan. Dan Pak Prabowo ini harus mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia ketika ingin bersih-bersih dari situasi kondisi yang kurang baik ini, gitu. Karena kita juga khawatir ya, terutama saya ya, khawatir dulu saat ada demo, ada berita terkait TNI yang begini yang begitu. Entah gosipnya ini benar dan tidak, tapi kita juga harus ada kewaspadaan di sini terkait darurat militer ya toh. Kemudian saat ini ada berita terkait dari Pak Listio Sigit, petinggi kepolisian yang membentuk tim reformasi mendahului dari kebijaksanaan Pak Presiden. Ada apakah? Ternyata ada sosok yang harus dituruti kemauannya dan Pak Listio Sigit melakukan hal itu dengan terpaksa dan dengan tekanan mental yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi, yang merasa memiliki harga diri yang tinggi, dan orang itu ternyata the loving man ini yang masih dicintai oleh sebagian rakyat Indonesia. Apakah nanti tim dari reformasi Pak Prabowo ini, bentukan Pak Prabowo ini akan dihadang oleh tim reformasi dari bentukan Pak Listio Sigit? Apakah ada penghambatan seperti itu? The Highling Light. Semoga saja hal itu tidak terjadi ketika kedua belah pihak ada kesadaran masing-masing demi tercapainya negara Indonesia yang lebih baik lagi. The Highling Light. Nah, saya rasa tentunya Pak Prabowo juga tidak akan tinggal diam terkait dari bentukan dari Pak Listio Sigit ini. Apakah orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang loyal kepada pemerintahannya atau tidak. Nah, ada upaya dari Pak Prabowo ini untuk bisa mengakomodasi semuanya
agar tidak terjadi huru-hara di tubuh kepolisian di sini. Akan ada kayak the healing itu kan penyembuhan. Situasi kondisi yang carut-marut seperti ini berusaha akan ditata lebih baik lagi. Walaupun itu memang butuh proses, akan ditata lebih baik lagi demi tercapainya sebuah institusi yang lebih baik lagi di tubuh kepolisian. Ini upaya-upaya dari Pak Prabowo. Jadi di sini kalau ada terjadi benturan itu ya ada kepikiran Pak Prabowo untuk dihindari hal itu, untuk diminimkan resikonya. Entah caranya nanti Pak Prabowo seperti apa.